Tafsir, sebuah kitab tafsir. Sebuah kitab tafsir bi al-riwayah yang terbaik, di mana Imam Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis-hadis masyhur yang terdapat dalam kitab-kitab para ahli hadis, disertai dengan sanadnya masing-masing. Kemudian yang kedua, Al-Bidayah wa Al-Nihayah, sebuah kitab sejarah yang berharga dan terkenal, dicetak di percetakan Al-Sa'adah, Mesir tahun 1358 Hijriah dalam 14 jilid. Dalam buku ini, Imam Ibnu Katsir mencatat kejadian-kejadian penting sejak awal penciptaan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 768 Hijriah, yakni kurang lebih 6 tahun sebelum wafatnya. Kemudian yang ketiga, Al-Sirah, ringkasan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kitab ini telah dicetak di Mesir pada tahun 1538 Hijriah dengan judul Al-Fusul fi Ikhtisari Sirat Ar-Rasul. Kemudian yang keempat, Al-Sirah Al-Nabawiyah, yaitu dengan judul kelengkapan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, Ikhtisar Ulum Al-Hadis. Pada kitab ini, Ibnu Katsir meringkas kitab Muqaddimah Ibnu Shalah yang berisi ilmu Bimek gua gak konek. Kitab ini telah dicetak di Mekah dan di Mesir atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir pada tahun 1370 Hijriah. Selanjutnya yang keenam, Jami al-Masanid wa al-Sunan. Kitab ini disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Ar-Razak Hamzah dengan judul Al-Huda wa al-Sunnah fi ahadis al-Masanid wa al-Sunan, di mana dalam kitab ini Imam Ibnu Katsir telah menghimpun hadis-hadis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Abi Syaibah dengan Al-Kutub Al-Sita menjadi satu. Kemudian yang ketujuh, Al-Takmil fi Ma'rifah Al-Thiqat wa Al-Du'afai wa Al-Majahil. Dalam kitab ini, Imam Ibnu Katsir menghimpun karya-karya gurunya, yakni Al-Mizzi dan Az-Zahabi menjadi satu, yaitu Tahzib Al-Kamal dan Mizan Al-I'tidal. Di samping sisipan mengenal Al-Jar wa Musnad Al-Syaikhain Abi Bakar wa Umar. Kitab kumpulan riwayat hadis musnad ini terdapat di Dar Al-Kutub Al-Misriyah. Kemudian yang kesembilan, Risalah Al-Jihad dicetak di Mesir, dan yang terakhir Tabaqat Al-Syafi'iyah dicetak bersama dengan Manaqib Al-Syafi'i. Selanjutnya, baik, materi selanjutnya mengenai metodologi kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quran Al-Azim ini tidak menyantumkan latar belakang penulis ataupun muqaddimah seperti halnya karya tafsir yang lain. Akan tetapi ketika melihat bahwa tafsir ini lahir di tengah kalangan karaton dan juga ditulis langsung oleh penghulu tafsir Anam yang memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan keagamaan, membuat tersimpan keunikan tersendiri di dalam karya tafsirnya. Kemudian kemungkinan besar karya tafsir ini ditulis sebagai media dakwah untuk menyebarluaskan agama Islam.
Karena dengan penafsiran yang menggunakan Arab Pegon dan berbahasa Jawa ini, diharapkan masyarakat mampu untuk memahami agama Islam lebih mudah. Adapun metode penulisan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim ini, buku tafsir yang dibuat oleh Ibnu Katsir ini termasuk salah satu buku tafsir yang terkenal. Buku tafsir ini memiliki metodologi periwayatannya, sehingga bukunya ini dikenal juga dengan buku tafsir dengan periwayatan yang kedua setelah buku tafsir Ibnu Jarir. Di dalam buku tersebut, Ibnu Katsir fokus kepada periwayatan dari para penafsir salaf. Akan tetapi, tafsir Ibnu Katsir yang terdiri dari 4 juz ini lebih teliti terhadap penilaian sanad hadis dibandingkan dengan Ibnu Jarir di dalam Jami' al-Bayan, dan ungkapannya lebih sederhana dan pokok-pokok pikirannya yang dicantumkan itu lebih jelas. Kemudian tafsir Ibnu Katsir ini memakai penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran yang tercakup pada seluruh ibadah, muamalah, dan akidah serta hubungan interaksi dengan masyarakat umum. Adapun proses penulisan tafsir Ibnu Katsir ini dicetak 4 jilid. Bila diurutkan masing-masing jilid tersebut, maka jilid pertamanya itu memuat surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nisa. Jilid kedua dimulai dari surah Al-Maidah sampai surah An-Nahl, dan jilid ketiga dimulai dari surah Al-Isra sampai surah Yasin, dan jilid yang keempat itu dimulai dari surah As-Saff sampai surah An-Nas, dan kemudian ditutup dengan kitab Fadhailul Quran. Kemudian dapat diketahui bahwa sistematika penulisan kitab tafsir Ibnu Katsir ini masih mengacu kepada sistem klasik yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Adapun persamaan dari karya Ibnu Katsir dengan karyanya Ibnu Jarir, yang pertama, keduanya itu berpedoman kepada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sama di antara kedua penafsiran ini sama-sama memaparkan riwayat-riwayat hadis yang banyak dan menganalisa riwayat-riwayat tersebut secara tajam. Persamaan yang ketiga, keduanya itu memaparkan perbedaan pendapat di antara penafsiran Al-Quran dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama dari salaf sahih. Dan yang keempat, keduanya melakukan ijtihad dalam menafsirkan beberapa ayat Al-Quran. Adapun sumber referensi dan corak. Nah, Al-Quran tidak bisa ditafsirkan hanya berdasarkan pendekatan asal atau rasio saja, tetapi harus mengacu kepada dalil-dalil yang sahih, serta sejalan dengan kaidah dan majhad salafus shalih. Metode penafsiran ini dikenal dengan istilah tafsir bil ma'thur. Salah satu tafsir rujukan adalah tafsir karya ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ini merupakan salah satu kitab bil ma'thur yang sudah ma'ruf di kalangan umat Islam dan sekaligus menjadi rujukan dalam tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, walaupun masuk ke dalam era pertengahan, di mana era ini tafsir bil-ra'i sudah sedikit mendominasi. Tetapi tafsir Ibnu Katsir kecenderungannya lebih menggunakan bentuk tafsir bil ma'thur. Menurut Ibnu Katsir, dalam muqaddimah tafsirnya menyebutkan bahwa metode tersebut adalah metode yang terbaik dalam penafsiran Al-Quran. Metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, dan seterusnya adalah merupakan prinsip-prinsip yang dipakai pada bentuk tafsir bil ma'thur. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada bentuk-bentuk bil-ra'i dalam penafsirannya, sebagai contoh penakwilannya tentang ayat antropomorfisme di atas menunjukkan bahwa Ibnu Katsir juga menggunakan ra'yu dalam penafsirannya. Akan tetapi, dengan melihat tafsirannya secara keseluruhan, bentuk bil ma'thur lebih mendominasi.
Hal ini dibuktikan banyaknya hadis-hadis yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan bahwa Ibnu Katsir adalah seorang yang pakar di bidang hadis atau yang diberi gelar sebagai muhaddits. Adapun karakteristik penulisan tafsir Al-Quran Al-Azim, karakteristik penafsiran di era tersebut menurut Abdul Mustaqim adalah banyak dipengaruhi untuk lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, golongan, madhab, ideologi keilmuan. Karena itulah diistilahkan era afirmatif dengan nalar ideologi. Namun menurut hemat penulis, itu karakteristik tiap periode ini agaknya tidak juga bisa generalisasikan bahwa semua tafsir di era pertengahan syarat dengan kepentingan politik atau golongan. Tafsir Ibnu Katsir misalnya ketika menafsirkan ayat tentang antropomorfisme, Ibnu Katsir menafsirkan kalimat Yadallah dalam surah Al-Fat ayat 10. Hal ini tidak sama sebagaimana Asy-Syariah menafsirkan kalimat itu. Padahal mazhab yang dianut oleh Ibnu Katsir sendiri adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Fat ayat 10 itu, ia mengatakan wahadirun ma'ahum yasma'u aqwalahum wa yara makanahum wa ya'lamu dhamairahum wa zawahirahum fahuwa ta'ala huwal mubaya ay yadullahi fauqa aidihim, yang artinya Tuhan berada bersama mereka. Allah mendengarkan perkataan mereka, Allah mengetahui yang nampak dan tersembunyi, dialah Allah sebagai tempat berbaiat dengan perantaraan Rasul-Nya. Dengan melihat tafsir tersebut, menurut penulisan Ibnu Katsir dalam konteks ini tidak berada pada posisi sebagai Asy'ariyah, dan juga tidak berada dalam posisi Mu'tazilah. Ibnu Katsir menafsirkan yadullah tidak berarti kekuasaan seperti yang ditafsirkan oleh kalangan Mu'tazilah, dan juga tidak menafsirkan sebagai tangan Tuhan yang tidak bisa digambarkan atau didefinisikan seperti prinsip atau ajaran yang dibawa oleh Asy'ariyah. Ibnu Katsir mencoba keluar dari kedua pandangan itu dengan mencoba menakwilkan seperti yang telah disebutkan tadi di atas. Oleh karena itu bahwa tafsir Ibnu Katsir itu tidak terpengaruh dari kepentingan golongan. Hal itu mungkin tidak dapat konteks ini. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Safira Suci, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Adapun materi selanjutnya yaitu sistematika penulisan tafsir Al-Quran Al-Azim. Next. Nah, adapun sistematika yang ditempuh oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan susunan dalam mushaf Al-Quran, yakni ayat demi ayat, surat demi surat, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka tafsir Ibnu Katsir ini menempuh sistematika tertib mushafi. Adapun pembahasannya dalam menguraikan tafsiran ayat-ayat Al-Quran sangatlah luas dan jelas dengan berdasarkan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah atau hadis. Nah, adapun Ibnu Katsir ini membahas dari sisi qiraatnya, bahasanya, kemudian dari hadis dan juga dari Al-Quran. Nah, namun cara beliau membahasnya pasti akan berbeda dengan para mufasir lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi oleh perbedaan tingkat pemahamannya karena faktor kualitas keilmuan, lingkungan di mana tempat tinggal mereka, kemudian juga
kemudian juga karena faktor politik dan budaya di masanya, serta masih banyak faktor yang lainnya. Next. Adapun nama kitab beliau, ini tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Musamma Bitafsir Ibnu Katsir, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Pengarangnya yaitu Ibnu Katsir, nama lengkapnya Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimaski. Nah, pentahqiq kitab beliau ini salah satunya Sami bin Muhammad As-Salamah, penerbitnya Darut Thayyibah Riyadh, tahun terbitnya 1420 Hijriah atau 1999 Masehi, dan berjumlah 8 juz untuk kitab yang diterbitkan oleh Darut Thayyibah ini. Next. Ini penampakan kitab beliau yang bersumber dari Perpustakaan Islam Digital. Next. Kalau ini yang dari Maktabah Syamilah. Next. Adapun berikut adalah susunan suratnya. Jadi awali dengan Al-Fatihah, kemudian diakhiri sampai dengan surah An-Nas. Nah, di awal pun disampaikan ada muqaddimah pentahqiq, kemudian juga ada biografinya Ibnu Katsir, kemudian juga diawali dengan kitab Fadailul Quran, kemudian baru muqaddimah Ibnu Katsir. Next. Nah, ini cover cover depannya. Ada judul bukunya, kemudian juga ada pengarangnya, nama pengarangnya, kemudian ada nama pentahqiqnya juga. Kemudian ini juz yang pertama, surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah. Kemudian di sini di pembahasan yang pertama juga setelah cover ini itu ada muqaddimah dari pentahqiq dulu. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di Perpustakaan Islam Digital langsung. Nah, kemudian setelah muqaddimah dari pentahqiq itu dilanjutkan dengan biografi Imam Ibnu Katsir. Ada tempat lahirnya, kemudian nisbah namanya, kemudian juga ada guru-gurunya, dan juga karya-karyanya. Next. Nah, yang juz pertama ini diawali dengan muqaddimah dari Ibnu Katsir. Next. Kemudian setelah muqaddimah itu Ibnu Katsir juga memasukkan pembahasan tentang Fadailul Quran. Nah, dalam pembahasan Fadailul Quran juga ini tuh nanti ada submaterinya lagi. Itu jadi banyak pembahasannya. Sehingga sebelum masuk ke tafsirnya itu beliau memaparkan dulu tentang Fadailul Quran. Nah, ini sub materi dari yang Fadailul Quran, ada Jam'ul Quran, kemudian juga ada Anzal Quran ala sabati ahruf. Next. Ada Ta'riful Quran, terus juga ada pembahasan kana Jibril yu'radul Quran ala Nabi. Ada juga Al-Qura min ashabin Nabi, juga ada Nuzul as-sakinah wal malaikah indal qiraah. Next. Ada juga Fadlul Quran ala sairil kalam, dan masih ada lagi subnya, cuman tidak dicantumkan semua, mungkin nanti teman-teman bisa lihat langsung ya. Nah, setelah kitab Fadail Quran juga, di sini ada kitab Jami' li Ahadits Syatta Tata'allaq bi Tilawatil Quran. Next, di sini juga pembahasannya cukup panjang. Nah, setelah yang tadi itu barulah mulai pembahasan terkait Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, di sini pun Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan dulu tentang keutamaan surah Al-Fatihah, kemudian makna isti'adzah, barulah ke basmalah dan tafsir dari ayat-ayat surah Al-Fatihah. Next. Nah, contoh penafsiran
yang membahas dari sisi qiraat dan bahasa secara sekilas. Di sini ada ayat dari surah Al-Fatihah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini al-qur'a sab'ah ala dhammidal min qauli alhamdulillah. Jadi para qari qiraat sab'ah itu dengan mendomahkan huruf dal pada lafaz alhamdulillah. Wa huwa mubtada khobar, dan ini adalah mubtada dan khobar ini dari sisi kebahasaannya. Waru ya an Sufyan bin Uyainah. Terus dari jadi terus ini Ibnu Ajaj ini membacanya alhamdulillah dengan menasabkan huruf dalnya. Wa qara'a Ibnu Abi Abilah, dan Ibnu Abi Abilah ini membacanya dengan alhamdulillah. Jadi dengan mendomahkan dalnya dan lamnya juga. Kemudian juga Hasan wa Zaid bin Ali itu alhamdulillah. Jadi mengkasrohkan huruf dalnya dan huruf lamnya juga. Nah, kemudian ini ada pendapat ulama qala Abu Ja'far bin Jarir, makna alhamdulillah yakni asyukrulillah khalisan dunasa irima ya'budu min duni. Jadi bersyukur kepada Allah tanpa menyembah kepada yang selainnya. Next. Yuk. Abu Ja'far bin Jarir itu siapa? Abu Ja'far Jarir masuk ke kalangan tabi'in bukan, Bu? Ibnu Jarir at-Tabari itu. Ya, Ibnu Jarir Tabari. Tabi'in ya, Bu? Tabi'in. Setelah tabi'in. Tapi Abu Ja'far bin Ibnu Jarir itu adalah at-Tabari maksudnya. Lanjut lagi. Ya, baik, Bu. Next. Kemudian ketika mulai menafsirkan surah Al-Baqarah pun diawali dengan pendapat Ali bin Abi Thalib, juga diawali dengan sabda Nabi SAW. Qala Imam Ahmad hadasana Arim hadasana Mu'tamar an abihi an rajulun an abihi an Muqal bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-Baqarah sanamil Quran, dan lain sebagainya. Next. Kemudian setelah pembukaan yang cukup panjang juga, jadi pas mau menafsirkan surah Al-Baqarah pun disertai dulu dengan pembukaan dari hadis-hadis Rasulullah. Kemudian baru ini menafsirkan basmalah dan ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Qad ihtalafal mufassirun fil hurufil muqatta'ah allati fi awail suwar. Jadi faminhum man qala hiya mimma istasarallahu bi ilmi faruddu ilmaha ila Allah wa lam yufassiruha. Jadi penggalan huruf yang ada di awal beberapa surat itu maknanya hanya Allah yang tahu gitu. Jadi dikembalikan kepada Allah pemaknaannya, dan ini tuh menurut Abu Bakar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud. An Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Next. Nah, kemudian Ibnu Katsir juga memasukkan kisah Israiliyat dalam tafsirnya. Ini ada di ayat di surah Al-Baqarah ayat 35. Dan ini yang dikasih stabilo yang warna kuning. Ini kurang lebih adalah pembahasan terkait yang kisah Israiliyat itu.
Kisah Israiliyat. Sebentar. Nah, kisah Israiliyatnya ini berasal dari Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq wa qad ikhtalafa fil jannah allati uskinaha Adam ahya fis sama am fil ard wal aksarun 'alal awal. Wa haka al-Qurtubi an Mu'tazilah wal Qadariyah al-qaul bi annaha fil ard. Wa sayati takriru dzalika fi suratil A'raf insyaallah. Wasiqal ayah yaktadi anna Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam. Dan konteks ayat ini itu menjelaskan bahwasannya Hawa itu diciptakan sebelum Adam masuk ke syurga. Wa qad sharaha bidzalika Muhammad bin Ishaq haitsu qala lamma faragallahu min mu'atabati iblis aqbala ala Adam wa qad 'allama al-asma'a kullaha. Faqala ya Adamu ambihum bi asma'ihim ila qawlihi innaka antal alimul hakim. Qala summa ulqiyatis sinatu ala Adam. Kemudian Ibnu Ishaq itu mengatakan, kemudian Adam mengantuk dan tertidur. Fima balagana an ahlil kitab min ahli Taurah wa ghairihim. Menurut keterangan yang kami terima dari ahlul kitab yaitu ahli Taurat dan yang lainnya, min ahlil ilmi an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Summa akhadha dil'an min adla'ihi min shiqatil aisir wal amama kanahu lahman. Kemudian diambil sepotong tulang rusuk dari sisi tubuhnya sebelah kiri dan membalutnya dengan sepotong daging. Tuh. Wa adamana imun. Dan kemudian sementara Adam itu masih tertidur. Next slide, Kak. Nah, dalam penafsiran ayat ini tuh Ibnu Katsir menyampaikan riwayat dari Ibnu Ishaq. Ya. Nah, berdasarkan keterangan dari ahli kitab, yaitu ahli Taurat, dari kalangan ahli ilmi, Abdullah bin Abbas, bahwa di saat Adam tertidur, Allah mengambil tulang iganya sebelah kiri, kemudian menciptakan Hawa. Nah, mengenai riwayat Israiliyat ini, Ibnu Katsir tidak memberikan penilaian apakah termasuk Israiliyat yang sesuai dengan Islam atau tidak. Nah, dalam hal ini, Ibnu Katsir tidak membenarkan dan tidak menyalahkan, namun setelah menyampaikan riwayat ini, Ibnu Katsir juga menyampaikan riwayat As-Sa'di dari Abu Malik dan dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dan juga dari Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat yang lainnya, bahwa Hawa diciptakan dari tulang iga Adam, sehingga menurut kami, menurut penulis, riwayat Israiliyat yang disampaikan menafsirkan ayat karena ada riwayat ini yang lebih kuat. Nah, ada juga kisah Israiliyat yang tidak dibenarkan oleh Ibnu Katsir dalam surah Al-Baqarah juga, cuman saya ayatnya ayat yang berapa. Kemudian juga dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada ayat-ayat yang mengandung asbabun nuzul gitu. Dan Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzulnya. Slide yang sebelumnya, Kak. Nah, ini ada di surah Al-Baqarah ayat 219. Qala Imam Ahmad hadasana Khalaf bin Walid hadasana Israil an Abi Ishaq an Abi Maisarah an Umar annahu qala lamma nazala tahrimul khamar.
قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاكيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس فدعوا عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاكيا فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Itu surah An-Nisa ayat 43. Kemudian fakana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqama shalah nada alla yaqrabanna shalah sukran fad'u Umar faquri'at alaihi faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syakiyan fanazalatil ayah allati fil maidah fada'i Umar faquri'at alaihi falamma balagha fal antum muntahun al-maidah ayat 91. Qala Umar intahayna. Next. Adapun artinya, Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata dari Umar, ia berkata sebelum turun ayat tentang pengharaman khamar, ia berdoa kepada Allah, terangkan kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang memadai. Lalu turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah. Lalu Umar radhiyallahu anhu dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut. Kemudian ia berdoa lagi, ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang memadai. Setelah itu turunlah ayat yang ada dalam surah An-Nisa. Lalu Umar dipanggil kemudian dibacakan ayat tersebut. Setelah itu ia berdoa lagi, ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang memadai. Kemudian turun ayat tentang khamar yang ada dalam surah Al-Maidah. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut. Tatkala sampai pada ayat yang artinya apakah kalian tidak mau berhenti dalam artian berhenti mengkonsumsi khamar, Umar berkata, kami sudah berhenti. Next. Nah, jadi dalam sistematikanya ini, Ibnu Katsir menggunakan tartib mushafi, yaitu dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Anas. Nah, namun sebelum menafsirkan surah Al-Fatihah, beliau juga mendahulunya dengan pembahasan tentang keutamaan Al-Quran. Nah, dalam penafsirannya pun beliau membahas dari sisi qiraatnya, kemudian juga ada sisi bahasanya, kemudian juga ada kisah Israiliyat dan asbabun nuzulnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Anissa, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, identifikasi ideologis tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang pertama dilihat dari aliran kalamnya. Ibnu Katsir dalam tafsiran berpedoman dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam memahami ayat-ayat tentang nama dan sifat-sifat Allah. Pemahaman beliau ini sama dengan pemahaman gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang sebenarnya pemahaman tersebut bukanlah manhaj baru, bukanlah pemahaman yang diada-adakan oleh Ibnu Taimiyah, tetapi pemahaman para imam ahlu sunnah. Yang selanjutnya dilihat dari segi mazhab fikihnya. Ibnu Katsir adalah anak dari Syihab ad-Din Abu Hafs Amr Ibnu Katsir Ibnu Daw Ibnu Zaro al-Quraisy, yang merupakan seorang ulama besar penganut mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir juga dikenal sebagai ahli sejarah yang menulis buku Al-Bidayah wa Al-Nihayah yang menjadi rujukan oleh sebagian besar peneliti sejarah Islam. Adapun tentang gelar Asy-Syafi'i yang dipakainya berkaitan erat dengan mazhab yang dianutnya, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya adalah pendapat ulama tentang Ibnu Katsir dan tafsirannya. Yang pertama, Rashid Ridho berkomentar yang dikutip oleh Syekh Mana Al-Qattan, yaitu tafsir ini merupakan tafsir yang paling masyhur yang memberikan perhatian besar terhadap riwayat-riwayat dari masa ke masa dari para mufassirin salaf, serta menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya, menjauhi pembahasan i'rab dan cabang-cabang balaghah yang
pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan mufassirin. Menghindari dari pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami Al-Quran secara umum atau hukum dan nasihat-nasihatnya secara khusus. Yang kedua, dalam Al-Mu'jam, Imam Az-Zahabi yang dikutip oleh Mani Abdul Halim Mahmud dalam bukunya mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibnu Katsir adalah seorang imam, mufti, pakar hadis, spesialis fikih, ahli hadis yang cermat, dan mufasir yang kritis. Lain lagi dengan Ibnu Hubayb yang menyebutkan Ibnu Katsir sebagai pemimpin para ahli tafsir, menyimak, menghimpun, dan menulis buku. Fatwa-fatwa dan ucapannya banyak didengar hampir di seluruh pelosok. Tersohor sebab kecermatan dan tulisannya. Ia merupakan pakar dalam bidang sejarah, hadis, dan tafsir. Yang ketiga, Mahmud Habsyi Asy-Siddiqi yang mengomentari tentang tafsir Ibnu Katsir bahwa tafsir Bil Ma'sur yang mendekati tafsir At-Tabari bahkan melebihkannya dalam sebagian urusan lain adalah tafsir Ibnu Katsir. Di antara keistimewaan tafsir ini adalah berhati-hati dalam mengemukakan sanad hadis, jelas ibarat serta mudah dipahami ulasan-ulasannya. Dari pernyataan di atas merupakan bukti kedalaman pengetahuan Ibnu Katsir terhadap ilmu yang dikuasainya. Terbukti lainnya adalah gelar yang disemati oleh beberapa kalangan orang yang mengenal pribadinya dan beberapa buku yang menjadi karyanya, sehingga menjadi bahan baku penting untuk mendalami ilmu tersebut seperti buku Al-Bidayah wa An-Nihayah, yang merupakan referensi terpenting bagi sejarawan. Sehingga buku Ibnu Katsir merupakan ulama terkemuka di seluruh dunia, dan ia memiliki andil besar dalam kemajuan peradaban umat beragama, terutama bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah contoh penafsiran. Pada ayat Maliki Yaumiddin, diterjemahkan Kemenak tahun 2019, pemilik hari pembalasan. Dan yang kedua, Yaumiddin, hari pembalasan adalah hari ketika kelak manusia menerima balasan atas amal-amalnya yang baik dan yang buruk. Hari itu disebut juga sebagai hari Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, ataupun disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan dan sebagainya. Makna pengkhususan Al-Malik pada hari pembalasan yakni kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan para penguasa di dunia, karena dia adalah Rob semesta alam. Disandarkannya kata Al-Malik kepada kalimat Yaumiddin, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang mampu berbuat sesuatu dan berbicara kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah, Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Yang artinya, ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada juga yang berbahagia. Ad-Dahaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang Malik Yaumiddin. Ia berkata, pada hari itu hukum hanyalah milik Allah, tidak seperti ketika hidup di dunia. Lalu Ibnu Abbas berkata, hari pembalasan adalah hari perhitungan bagi semua makhluk, disebut juga hari kiamat. Maka setiap manusia diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya baik, dan jika amalnya buruk, maka balasannya pun juga buruk kecuali orang-orang yang diampuni. Raja yang hakiki adalah Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam, yang artinya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, dialah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Damai. Dalam kitab Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan sebuah hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala malika illallah yakhna isma indallahi rajulun tusamma bimalakin illa malak."
yang artinya julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya sebagai Malikul Amlak, yaitu raja di atas raja, karena tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah. Ya, selanjutnya adalah sesi pertanyaan yang saya serahkan kepada moderator, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Yuk silakan. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Sudah cukup jelas? Yuk silakan. Yuk, ada pertanyaan? Lagi sih listnya. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Yuk silakan. Cukup?
Nggak ada pertanyaan, sudah cukup jelas ya. Saya kira makalahnya juga lengkap sekali ya. Banyak tadi mencontohkan penafsiran-penafsiran dari sumber aslinya. Ya, semoga mungkin teman-teman mudah-mudahan ya sudah jelas semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Sudah jelas semua belum? Ya, kalau ada yang mau dikritisi silahkan. Mumpung masih ada makalahnya. Cukup, kalau cukup boleh ditutup. Baik. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya yakni tambahan dari Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita hari ini membahas tentang Ibnu Katsir ya, luar biasa. Alhamdulillah makalah hari ini saya kira cukup lengkap ya, dengan berbagai macam contoh-contohnya ya, dalam penafsirannya langsung rujuk kepada kitab aslinya. Sedikit saja mungkin saya akan menambahkan ya, atau menyimpulkan daripada, atau mungkin hanya menyimpulkan saja ya, karena semua sudah dibahas. Untuk makalahnya saya kira sudah cukup baik ya. Dari pembahasan mengenai biografi Ibnu Katsir, ya, kemudian pembahasan identifikasi kitabnya, ya, baik secara fisiologis maupun secara metodologisnya. Ya, tadi sudah dibahas semuanya bahwa bagaimana ya apa namanya metode yang dilakukan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Quran ya. Al-Quran, ya, hanya saja mungkin dari sisi teknisnya saja ya saya mengkritisi sedikit mungkin dari apa namanya tulisan-tulisannya ya, supaya lebih rapi lagi. Pertama ini ya, ketika membuat apa namanya simbol yang baru gitu ya, maka di sini agak dijorokkan lagi ke dalam, jangan sama yang simbol yang besarnya, A besarnya dengan judul besarnya ya. Itu yang pertama. Kemudian saya rasa untuk pembahasan kontennya tidak terlalu banyak. Dari intelektualnya sudah ada, latar belakang historisnya juga sudah ada. Nama guru-guru dan nama muridnya juga sudah ada ya, karena memang referensi ya, sumber tentang Ibnu Katsir ini sudah banyak ya. Karena kitabnya itu sendiri sudah menjadi kitab yang sangat familiar ya di kalangan akademisi maupun kalangan para pengkaji tafsir ya, yang non akademisi. Ya, maka sumbernya saya kira sudah banyak ya, saya tidak kesulitan kalau akan mencari. Baik. Baik, ini tulisannya diperbaiki lagi karya-karya Ibnu Katsirnya ya, supaya lebih rapi ya, karya beliau saja. Karyanya ini at-tafsir. At-tafsirnya apa ini? Ya, at-tafsirnya apa karyanya? Ya, kan maksudnya tafsir Al-Quran Al-Azim gitu ya. Jadi perbaiki at-tafsir supaya jelas bahwa karya beliau yang paling fenomenal dan tetap masalah tafsir adalah tetap tafsir Al-Quran Al-Azim. Perbaiki. Al-Bidayah ini juga menjadi kitab yang cukup fenomenal ya.
sangat luar biasa, kontribusinya besar ya untuk umat ini yang membahas tentang sejarah, lalu asirah ya dan sebagainya ya. Kemudian metodologinya, latar belakang penulisannya, ya, sini sudah juga dibahas masalah. Bentar. Ini kenapa ada Paku Buwono ini? Kenapa makalah tiba-tiba ada Paku Buwono? Makalah bisa diterangkan ini kenapa? Di latar belakang ini ya tafsir ini lahir di tengah kalangan keraton. Keraton mana? Kayaknya ini nyasar nih pembahasannya. Coba diperbaiki lagi ya. Untuk latar belakangnya. Ini kitab Ma'anil Quran. Metodologi kitab tafsir Ma'anil Quran. Tapi ya di sini tafsir Al-Quran Azim. Coba ada yang tidak sinkron di sini ya. Siapa pemakalah? Okti, Lutfia, Safira, sama siapa lagi? Kak Anissa sama Ada pemakalah? Ya, coba ini yang bagian B-nya diperbaiki. Ya, ini tafsir Ma'anil Quran. Padahal yang kita bahas adalah tafsir Al-Quran Azim. Kemudian di latar belakang penulisan, di sini makalah mencantumkan dari kalangan keraton, padahal beliau adalah dari orang Arab, gitu ya, dari Dimashqi, dari Damaskus. Nah, ini mungkin nyasar ini. Salah apanya ini? Nah ini salah semua ini belakang penulisannya. Kalau tidak ada tidak masalah, ya. Ini juga tulisannya Ibnu Jarir ya dan sebagainya yang apa namanya yang berasal dari bahasa-bahasa asing, tolong kita pilih. Ya, ini juga kenapa bahasa Arab di sini ya, tolong diganti, dirapihkan lagi. Jangan kalau memang mengambil dari referensi yang lain ya atau dari jurnal misalnya ditulis jurnalnya apa gitu ya. Hati-hati ketika mengetik langsung. Ya, perbaiki lagi tulisan-tulisannya ya. Banyak yang masih banyak kesalahan di sini. Kemudian sumber penafsiran. Nah, ini dari ininya ya, apa? Quote-nya ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Bentar ya. Baik. Ya, ini perbaiki yang masih ada bahasa Arab itu. Ya. Kemudian untuk corak tafsirnya, apa corak tafsir di makalah? Corak tafsirnya apa? Tafsir Ibnu Katsir ini? Halo? Tafsir bil ma'sur, Bu. Coraknya? Ya.
sumber penafsirannya ya adalah bil maksud. Jadi tafsir Al-Qur'an Al-Azim ya dilihat dari segi sumbernya ya dia adalah masuk dalam kategori tafsir bil maksud. Tapi coraknya apa? Launnya, nuansanya. Nuansa penafsirannya, corak penafsirannya beliau lebih banyak dalam kitabnya itu lebih didominasi oleh fikihnya atau oleh hadisnya atau oleh kisahnya. Apakah makalah sudah menyimpulkan? Apa launnya? Nanti disimpulkan ya launnya apa nih? Kira-kira apa dari yang sudah kalian bahas? Ya, jadi kalian harus membedakan ya antara sumber, corak, dan metodologi. Kalau sumbernya berarti dia bil maksur, ya tafsir bil maksur. Kalau coraknya apa pemakalah? Apa coraknya? Apa kira-kira? Ya, kalau kita lihat ya bahwa dari kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Ibnu Katsir ini ya banyak didominasi corak penafsirannya adalah masih coraknya bersifat asari ya. Ada yang kemudian mengkategorikan asari karena banyak mengutip dari kaul-kaul, ada yang juga menganggapnya bahwa tafsir Ibnu Katsir ini nuansanya ada nuansa kisah. Ya, maka ketika kalian ingin mengambil sebuah sumber atau sebuah rujukan dalam penafsiran yang banyak memuat tentang kisah-kisah, ya, tapi kisah-kisahnya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, maka Ibnu Katsir ini menjadi satu kitab yang bisa kalian rujuk. Karena kalau yang lain banyak memang mencantumkan tentang kisah-kisah, artinya ketika membahas tentang ayat-ayat yang bersifat ya kisah gitu ya, atau tergolong dalam ayat-ayat yang mengisahkan tentang umat-umat zaman terdahulu, ya maka tafsir Ibnu Katsir itu banyak mengulasnya ya atau menafsirkannya dengan sangat luas. Ya, tapi itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan karena melihat beliau itu memiliki latar belakang ya dari segi hadis ya, dari segi riwayatnya sangat kuat ya. Dari segi riwayatnya sangat kuat, dia seorang ahli hadis ya, sehingga seorang ahli hadis tidak mungkin untuk membuat sesuatu yang kemudian beliau karang-karang. Beliau juga merupakan tadi ya dibahas bahwa beliau itu merupakan salah seorang murid ya dari mertuanya sendiri, yaitu Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi ini seorang ahli hadis ya yang mempunyai satu kitab ya yang cukup banyak ya dirujuk oleh para pegiat kajian hadis. Itu adalah kitabnya Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal. Ya. Tahdzibul Kamal. Ya, sehingga perjalanan intelektual beliau yang mencari atau menggali ilmu hadis itu tidak sembarangan. Ya. Dan juga beliau ini adalah latar belakangnya seorang ahli sejarah. Ya, beliau berguru kepada Imam Ibnu Asakir. Ya, Ibnu Asakir ini salah satu ulama ya ahli sejarah terbesar ya dalam keilmuan Islam. Ibnu Asakir yang mempunyai kitabnya namanya Tarikh Dimashq kalau tidak salah. Tarikh apa itu? Nah itu beliau Ibnu Katsir berguru pada Ibnu Asakir ya, sehingga dari latar belakang keilmuan hadisnya bisa kita lihat luar biasa ya, sangat kuat. Dan keilmuan beliau dari sisi sejarah pun ya mengambil sumbernya itu ya, mengambil guru yang mempunyai keilmuan ya juga sangat diakui oleh
dunia keilmuan dalam Islam, ya, seperti Imam Ibnu, ya, sehingga banyak juga yang kemudian mengkategorikan tafsir ini nuansa kisah. Karena memang yang namanya tafsir bil ma'thur, ya, tafsir bil ma'thur itu sendiri yang pertama punya kelebihan dari sisi riwayat, ya, dari sisi riwayatnya sangat kuat, ya, kemudian dari sisi sanadnya juga, ya, banyak dimuat sanad-sanad dan sebagainya. Tapi di antara kelemahan yang saya katakan bahwa kelemahan daripada tafsir bil ma'thur itu sendiri biasanya yang pertama banyak kemasukan Israiliyat. Ya, meskipun Israiliyat ya bisa dikategorikan, ya, ada yang kemudian makbul, ada yang kemudian mardud, ya. Nah, sehingga ketika kita melihat sebuah kitab tafsir yang banyak Israiliyatnya, yang pertama sikap kita adalah jangan langsung menolak dan jangan langsung menerima. Kecuali misalnya kita sudah baca kitab sedang membaca kitab Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Dia juga di situ banyak memuat Israiliyat, ya. Tapi kita lihat dari sepak terjang beliau, ya, sebagai seorang ahli hadits dan sebagainya, itu adalah sangat memfilter, ya, apa yang masuk dalam kitab tafsir. Begitu juga Ibnu Katsir, karena para ulama memandang bahwa Ibnu Katsir ini merupakan seperti anak ideologisnya Ibnu Jarir At-Tabari dalam bidang tafsir. Sehingga kitab tafsir Ibnu Katsir ini mirip sekali dengan kitab tafsirnya At-Tabari, ya. Kalau kita lihat, ya, dari sisi sistematika penulisan, model penafsirannya, gitu, ya, mirip sekali, gitu kan. Dari sisi beliau menafsirkan bil ma'thur dengan riwayat, ya, dengan cara-cara yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Hanya saja Ibnu Katsir tidak terlalu banyak memuat tentang rantai mata sanad. Ya, itu perbedaannya itu saja. Ya, tapi dari segi muatannya mirip-mirip seperti itu. Bahkan tadi dikatakan oleh makalah, bahkan lebih lengkap lagi daripada At-Tabari, ya. Sehingga yang lebih banyak dipakai zaman sekarang, gitu, ya, atau yang lebih banyak digunakan oleh dijadikan rujukan oleh para ulama justru kitab tafsirnya Ibnu Katsir, ya, karena memang perkembangan zaman juga, ya, perkembangan zaman di zaman Ibnu Katsir sudah mungkin lebih maju dan sebagainya, sehingga penafsiran pun akan lebih maju, ya. Nah itu, ya, jadi diantara kekurangannya dari tafsir Ibnu Katsir itu banyak kemasukan Israiliyat. Yang kedua, banyak kemasukan sanad-sanad yang maudhu, ya, itu diantaranya. Nah, tafsir Ibnu Katsir juga begitu, banyak memuat tentang Israiliyat, ya. Hanya saja memang Israiliyat yang beliau masukkan itu lebih banyak, ya, lebih dominan atau mayoritasnya adalah Israiliyat yang kemudian masih cenderung, ya, meskipun ada beberapa penelitian yang kemudian meneliti mengkaji bahwa dalam tafsir Quran Al-Azim dari Ibnu Katsir ini ada beberapa Israiliyat yang agak ngaco, gitu, ya, yang agak ngaco, ya, karena memang beliau kan mendapatkannya daripada ahli kitab, ya. Ketika seorang sudah mulai menafsirkan dengan kisah, ya, kadang-kadang memang suka terlena dengan apa yang sedang dituliskan. Itulah kekurangan kelebihan, ya, oleh karenanya kita, ya, dan orang-orang yang kemudian hidup setelah zaman beliau itu banyak kemudian memperbaiki, gitu, ya, mentashih, ya, mengklarifikasi, yang mencoba untuk memberikan penjelasan dan komentar tentang tafsir. Baik, karakteristik penulisan tafsirnya, ya, apa yang menjadi karakteristiknya di sini, apa nih? Menurut Abdul Mustaqim banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologis, ya, ya, betul, ya. Meskipun memang zaman-zaman para ulama, ya, di zaman salaf maupun zaman khalaf, ya, dan setelahnya banyak diwarnai dengan fanatisme terhadap mazhab, terhadap golongan dan sebagainya, tapi tafsir Ibnu Katsir tetap berdiri teguh menafsirkan dengan sesuai dengan apa yang menjadi objek dari tafsir, ya, seperti ini. Makalah baik, ini sudah cukup saya kira. Sistematikanya masih sama, ya, seperti kita tafsir yang lainnya, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri sampai An-Nas. Oke.
Ini contoh penafsirannya. Oh, oke. Oke. Kalian ini kalau mau mengutip dari kitab langsung, kalian punya aplikasi yang bisa langsung memfoto nggak? Ya. Jadi kalau kalian misalnya apa namanya kesulitan gitu ya, atau misalnya lama untuk mengetik, itu ada aplikasi khusus itu. Namanya VFlat ya. VFlat Scan. Kalau kalian baca buku, kemudian kalian pengen menjadikan buku itu sebagai langsung tulisan ya, berbentuk tulisan Word, itu bisa langsung pakai VFlat Scan namanya. Nah, kita juga begitu, ya kita bahasa Arab ini juga begitu. Ya, bisa langsung kalian jadikan tulisan ya. Kira itu. Di sini apa nih? Makalah apa nih? Submateri lagi seperti Jam'ul Quran. Oke, baik. Mungkin di sini pemakalah bisa diperbaiki ya. Ya, bisa diperbaiki dari sini. Misalnya kalian kan ingin ini masuk sebabnya apa nih sebenarnya? Sistematika ya. Oke, sistematika betul ya, diambil langsung dari kitab aslinya, hanya saja kalian itu bikin ininya dulu, bikin apa subbabnya di sini, judulnya apa ya, sunan suratnya saya kira nggak perlu ya, karena sudah dijelaskan bahwa beliau menafsirkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang pertama langsung saja di sini kalian tuliskan dalam bentuk narasi. Misalnya Ibnu Katsir ya memulai atau langsung memulai dengan mukaddimah dari, atau ini nggak perlu ya mukaddimah dari tahqiq, karena ini kan tambahan saja. Yang kita inginkan adalah bagaimana sistematika dalam kitab tafsirnya yang langsung ditulis oleh Ibnu Katsir ya. Kalau mukaddimah dari tahqiq saya kira nggak perlu dimasukkan. Biografi Ibnu Katsir dan sebagainya ini juga tambahan ya, tambahan dari pentahqiqnya ya, pencetaknya dan editornya. Langsung saja misalnya di awal yaitu apa namanya kitab tafsir ini diawali ya, oleh mukaddimah Ibnu Katsir, ya, kemudian mencantumkan ya langsung nomor duanya misalnya mencantumkan pembahasan tentang fadhailul Quran, dibikin seperti narasi gitu ya, cantumkan tentang fadhailul Quran, lalu berikutnya apa namanya mencantumkan yang Al-Quran nggak perlu ya, langsung saja. Ini juga ya ta'liful Quran, kalian langsung ringkas saja, diringkas gitu ya. Beliau mendahulu apa namanya memulainya ya dengan pembahasan Jam'ul Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan muqaddimah Al-Quran ya, baik itu Jam'ul Quran, ta'liful Quran dan sebagainya. Saya kira cukup untuk itu ya. Ini juga nih ya, nggak perlu di apa namanya dirincikan ya. Nah, baik, ini juga nih tidak perlu ya. Baru di sini ya membahas tentang apa namanya tentang surat ya dan keutamaan suratnya, cukup ya. Nah, ini hanya apa namanya dijadikan contohnya, membahas tentang surat dan keutamaan suratnya. Contohnya pada tafsiran surah Al-Fatihah misalnya. Jadi nggak perlu dituliskan seperti ini. Dia membahas atau menafsirkan dari sisi qiraat ya, mencantumkan pembahasan tentang qiraat dan bahasa, cukup. Jadi jangan contoh penafsiran, nggak usah dibikin narasi supaya enak bacanya gitu ya. Mencantumkan atau membahas tentang
qiraat dan bahasa, ya. Kemudian contoh penafsirannya pada ayat ini, gitu ya. Kemudian menafsirkan Al-Quran. Nah, kan tadi kan dijelaskan bahwa Ibnu Katsir ya itu merupakan kitab tafsir birra'i yang menjadi rujukan para ulama, ya, di mana beliau menafsirkan dengan qaul Nabi dan qaul sahabat dan qaul tabi'in. Nah, itu kalian jadikan sistematika di sini, ya, menafsirkan dengan ayat Quran, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Contohnya pada surah apa? Yang pertama, ya, cari dulu gimana ketika beliau menafsirkan Quran dengan Quran yang lainnya, gitu ya. Jadi tidak langsung begini nih, ketika mulai menafsirkan Al-Baqarah, tidak, ya. Jadi kalian mengambil garis besarnya, beliau menafsirkan dengan perkataan sahabat, contohnya pada Al-Baqarah, ya. Tapi sebelum perkataan sahabat, kalian bahas dulu bagaimana beliau mencantumkan pendapat dari Nabi, ya. Nah, ini nggak perlu, ya. Kemudian yang ke-9, nah ini boleh, ya, mencantumkan kisah Israiliyat, memuat Israiliyat dalam tafsirnya. Nah, gitu ya judul besarnya. Judul besarnya apa? Subjudulnya di sini. Jadi bukan kisah Israel dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan. Jadi memuat Israiliyat dalam tafsirnya. Contohnya, ya, seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Sudah bagus isinya, hanya mungkin cara dari sistematika penulisannya saja yang ya. Kemudian di sini juga ayat-ayat yang mengandung asbabun nuzul, ya, diganti, ya. Pembahasan apa namanya, mencantumkan asbabun nuzul. Contohnya apa? Ya. Ini sudah bagus, ya. Nah, ini baru identifikasi ideologisnya. Baik. Kita akan bahas identifikasi ideologisnya tafsir Ibnu Katsir, ya, karena sudah hampir sedikit lagi ya. Beliau orang apa namanya, beraliran ahlu kalam, ya, beraliran sunnah wal jamaah seperti gurunya Ibnu Taimiyah, ya, karena beliau sangat fanatik terhadap Ibnu Taimiyah, ya, sehingga kalau Ibnu Taimiyah itu kan kalau zaman sekarang, ya, yang banyak dijadikan rujukan oleh golongan Wahabiyah, ya, Ibnu Taimiyah. Kalau dalam apa namanya memaparkan sebuah pendapat dan sebagainya, mereka banyak mengambil referensi dari Ibnu Taimiyah. Maka orang-orang Wahabi juga banyak kemudian menjadikan tafsir Ibnu Katsir ini sebagai kajian, ya, kajian dalam pengajian mereka, ya, dalam diskusi-diskusi mereka itu banyak diberikan. Ya, tapi beliau Ibnu Katsir sendiri, ya, manhajnya secara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga tidak ada kekhawatiran, ya, ketika kita baca tafsirnya kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kemudian berbeda dengan akidah kita. Seperti kemarin misalnya Zamakhsyari, ya. Ketika baca Ibnu Katsir, kita cenderung aman, ya, aman dan tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi pantangan, ya, untuk kita menjadikan sumber atau kita jadikan sebagai bahan, ya, bahan dalam penelitian kita, ya, karena alirannya dari segi akidahnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Meskipun, ya, rujukan beliau adalah Ibnu Taimiyah, ya, yang mana Ibnu Taimiyah memang dalam pembahasan akidah khususnya yang berbau dengan ayat-ayat sifat Allah, ya, tidak terlalu saya bisa katakan banyak berbeda, ya, dengan pendapat para ulama salaf, ya. Kemudian para ulama dalam apa namanya di generasi salaf, ya, ketika mendapatkan ayat-ayat tentang sifat Allah itu, mereka yang pertama mengimaninya, ya, tidak mentakwilkannya, dan kemudian mentanzihnya, artinya mensucikannya dari menyamakan dengan makhluknya, jadi, ya. Sementara dari golongan Wahabiyah, ya, meskipun Ibnu Taimiyah sendiri, ya, apa namanya dijadikan sebagai satu tokoh sentral, ya, dalam Wahabiyah, ya, itu condongnya kepada mentakwilkannya, gitu ya, mengimani ayat-ayat tentang sifat, gitu ya, tapi kemudian meyakini bahwa Allah itu punya tangan,
hampir sedikit kepada Mujassim, gitu ya. Itu aliran kalamnya daripada Ibnu Katsir. Ya, tadi mungkin penafsirannya boleh. Tadi sudah disampaikan ya, penafsiran beliau tentang yadullah. Bagaimana penafsiran beliau tentang yadullah, tentang tangan Allah, ya, di makalah pembahasan yang sebelumnya. Baik dari segi madhab fikih, oh ya, ini pembahasan tentang fikih atau tentang hukum itu juga bisa dijadikan dalam sistematika ya. Beliau misalnya memasukkan pembahasan ya, beliau membahas tentang ayat-ayat hukum dalam penafsirannya, ya. Misalnya apakah beliau termasuk atau tidak, ya, dalam penafsirannya. Ya, Ibnu Katsir adalah seorang yang berbakat Syafi'iyah, ya. Jadi dalam biografi, ya, itu bisa dijumpai oleh kalian bahwa ketika seorang ulama mencantumkan biografi ulama lainnya, ya, maka itu akan dijelaskan apa mazhab akidahnya, apa mazhab fikihnya. Biasanya cantumkannya misalnya Abu Fida, ya, Abu Fida, Ismail ibnu Umar dan sebagainya, Al-Dimashqi, Al-Syafi'i, ya, atau Al-Ash'ari, itu dijelaskan. Ya. Dalam kitab tafsir, kitab tafsir Al-Mufassirun karya Imam Ad-Dahabi itu dijelaskan juga bahwa Ibnu Katsir, ya, itu merupakan seorang yang al-faqih Asy-Syafi'i, ya, seorang yang mendalami fikih Syafi'i, ya. Baik, itu makalah ya. Baik. Ini contoh penafsiran ya. Saya kira kalau di sistematika sudah dimuat dengan lengkap, diperbaiki lagi, ya, diperbaiki nanti direvisi. Ini contoh penafsirannya sudah cukup ya di sistematika penafsirannya saja. Ya, apa yang menjadi karakteristik atau hal-hal yang memang ada ya dalam sistematika kitab tafsirnya beliau. Ya, tidak perlu diulang-ulang lagi. Itu juga kenapa ada kitab Fathul Qadir di sini. Ya, adalah kita bahas dari kitab tafsir itu. Ya, sepertinya pembahasannya tumpuk-menumpuk ya. Dia telah diperbaiki lagi oleh para. Baik, teman-teman, ya, untuk pembahasan mengenai tafsir Ibnu Katsir, ya, kemudian pembahasan tentang siapa itu Ibnu Katsir, ya, sedikit lagi mungkin saya akan membuat kesimpulan, ya, dan memberikan highlight bahwa yang kita bahas pada hari ini adalah seorang Imam Jalil, Imam besar, Imam Agung yang dijuluki sebagai Al-Hafidh, orang yang banyak menguasai tentang ilmu hadis, orang yang hafal hadis beserta syarat dan matannya, dan juga orang yang sangat menguasai tentang tafsir dan sejarah-sejarah Islam. Ya, mana beliau banyak mengambil ilmu-ilmunya ya dari para ulama-ulama yang memang kompeten dalam bidangnya. Seperti dalam ilmu sejarah, dia mengambil dari Ibnu Asakir, ya, kemudian mengambil dari Ibnu Taimiyah, ya. Bagaimanapun Ibnu Taimiyah tetap mempunyai kontribusi besar ya, sehingga beliau juga banyak mengkhususkan dirinya untuk mengambil ilmu dari Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian beliau juga mengambil ilmu dari Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi ini merupakan salah seorang ahli hadis ya, ahli hadis ya, kemudian menjadi mertuanya, ya. Itu kemudian beliau kelahiran yaitu beliau besar di daerah Damaskus. Jadi Ibnu Katsir itu lahir dari negeri Damaskus Syria, ya. Dan para ulama banyak yang kemudian memuji kemahiran beliau, kedalaman ilmu beliau, ya. Beliau mencapai tingkatan derajat ulama yang memang menguasai banyak ilmu dan betul-betul mendalaminya. Sehingga ketika Ibnu Katsir mempunyai kitab tafsir ya, para ulama tuh di bawah tafsirnya beliau. Karena pertama melihat latar belakang keilmuannya, ya bukan hanya terpesona dengan kitab tafsirnya, tapi juga karena melihat sebelumnya beliau merupakan seorang ulama yang mempunyai latar belakang keilmuan yang luar biasa, ya, mahir dalam berbagai bidang keilmuan. Sehingga para ulama ketika beliau menelurkan sebuah kitab, ya, mereka sangat mengapresiasi kitab tersebut, ya, sehingga senantiasa dijadikan rujukan ya di setiap masa, ya, setiap lini, ya, setiap bidang itu dijadikan rujukan, ya. Tafsir-tafsir yang lain itu banyak merujuk kepada tafsir ilmu. Dan beliau ini juga menurut Imam Ad-Dahabi ya,
dalam kitab Al-Mu'jam dikatakan beliau adalah seorang imam al-mufti. Ya, maka derajatnya itu adalah seorang mufti, seorang yang bisa memberikan fatwa. Oleh karenanya pasti seorang mufti itu sudah menguasai tentang hal ihwal hukum, ya, sehingga pembahasan hukum, fikih dan sebagainya dalam kitab tafsir beliau itu juga sangat ya, seorang mufti, kemudian seorang muhaddis, ya, seorang muhaddis, mufassir, dan kemudian seorang yang ahli hadis, ya. Dan salah satu daripada keistimewaan dari Ibnu Katsir ini adalah orang yang sangat kuat ingatannya, ya, sangat kuat ingatannya dan sangat sedikit untuk lupa, ya, sangat sedikit untuk lupa, ya. Karena dari kecil beliau itu sudah terlihat kejeniusannya, kecerdasannya, ya. Beliau banyak menghafal dan sangat jarang sekali ya ketika beliau sudah hafal, kemudian beliau lupa, ya. Bahkan dikatakan ya dari seorang muridnya gitu ya, bahwa ketika berguru kepada Ibnu Katsir, ya, kemudian menghafal beberapa hadis, ya, itu Ibnu Katsir sangat tahu hadis tersebut, ya, apakah bagaimana sanad dan sanadnya, matannya, kemudian apakah hadis tersebut itu sahih atau tidak dan sebagainya, itu Ibnu Katsir sudah sangat, ya. Di apa namanya, memang kualitas ya seorang ulama itu juga bisa menentukan bagaimana karya yang beliau lahirkan, ya. Ketika seorang ulama yang memang jahabadah yang mubajjal, ya, kemudian imam yang an-nabiq yang sangat dalam ilmunya, maka tafsir itu menjadi tafsir yang luar biasa, ya, luar biasa bermutu sehingga bisa sampai hari ini itu masih tetap awet langgeng, ya, dan masih digunakan, ya. Itu adalah sebab bertahan, ya, bertahan ilmu itu ya ternyata begitu. Ketika sebuah karya itu menjadi abadi, ya, menjadi banyak digunakan dari masa ke masa, itu semua adalah berkah daripada keilmuan, ya. Ketika beliau berguru, ya, beliau kemudian mengambil ilmu daripada guru-gurunya, gitu ya, dengan sungguh-sungguh, ya, maka yang akan didapatkan itu bukan hanya ilmu pengetahuannya saja, tapi hal-hal yang kemudian, ya, di luar ilmu pengetahuan, ya, itu akan didapatkan, ya. Maka kata ulama, kalau seorang itu menuntut ilmu, ya, sungguh ilmu itu hanya apa namanya, tepungnya, apa hanya garamnya, tapi tepungnya itu adalah adab. Maka keberkahan itu bersumber juga daripada adab-adab digunakan oleh seorang penuntut ilmu ketika berguru di ilmu, ya. Kemudian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu banyak memuat kisah, ya, banyak memuat tentang akwal-akwal ulama, ya, karena beliau merupakan satu kitab tafsir bil ma'thur yang menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Dan dalam mukaddimahnya itu beliau mencantumkan atau menuliskan bahwa yang terbaik tafsir itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Ketika kita mencari ayat dan mencari penjelasannya itu dari ayat yang lain. Karena terkadang ada ayat yang sifatnya umum, itu sulit tafsirkan dalam ayat yang lain yang bersifat lebih khusus, ya. Yang kedua baru dengan aqwal Rasulullah, ya, aqwal Rasulullah, ya, aqwal Rasulullah SAW dari hadis, ya, kemudian dari aqwal sahabat, dari pendapat sahabat, aqwal tabi'in dan aqwal tabi'in. Itu rujukan, ya, rujukan dari Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Quran, dalam menafsirkan ayat-ayat dalam kitab tafsir ini. Baik. Baik, saya kira itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya kira pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih pada ada kan ya? Ada ingin tanyakan silakan tentang tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir ini tafsir bil ma'thur yang paling baik terlihat di sini, ya. Dalam menafsirkan surah Al-Baqarah.
Yang pertama di sini ya, seperti tafsirnya Ibnu Katsir ya, Ibnu Jarir, dia memuat sanad hadis ya, hadis bersama sanadnya ya, riwayat-riwayatnya ya, perawi-perawinya juga banyak, cuma tidak sebanyak Ibnu Katsir ya. Sini beliau misalnya mencantumkan ya, terkala mufassir fi furqul muqatta'ah dan sebagainya. Dia di sini juga merujuk kepada Tahud Qurtubi, rujuk kepada kitab tafsir Qurtubi. Juga pendapat daripada ulama yang lainnya seperti Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya, yaitu contoh daripada penafsiran beliau dengan menggunakan pendapat para sahabat ya. Sini juga beliau memuat pendapat dari Imam Zamakhsyari ya, yang memang tidak ada kaitannya dengan mazhabnya. Ya, kalau Zamakhsyari tafsirihi ya. Di sini kita lihat lagi kalau Sufyan Ats-Tsauri, banyak sekali pendapat para tabi'in di sini ya. Kalau Qatadah ya, Ats-Tsauri, Qatadah, Zaid bin Aslam semuanya adalah pendapat daripada kalangan tabi'in. Kemudian mendapat Ibnu Abbas dan sebagainya. Dan itu pun dapat penafsiran ya, penafsiran beliau dalam beberapa hal di surah Al-Baqarah. Misalnya di sini ketika menafsirkan mafi qulubihim maradun, maqala Sudi an Malik dan sebagainya, an wa an Unas bin ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim maradun, maqala syak wa zadahumullah maradun, maka maradun itu dikatakan adalah syak ya. Marad itu adalah penyakit yang ada dalam diri orang munafik yang berupa keraguan ya. Jadi dalam diri orang munafik itu terdapat sebuah penyakit, yaitu penyakit keraguan, keraguan akan agama Islam. Ya, di sini kita lihat banyak pendapat para sahabat, para tabiin. Terima pendapat para sahabat kayak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan maradun itu apa? Nifaq ya. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ya, ini juga mendapat tabi'in. Apa itu maradnya? Marad fiddin. Pembahasannya panjang ya, mencantumkan banyak ya. Sini pendapatnya Qurtubi juga lagi banyak beliau nukil ya. Dia banyak menukil pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Wa qad tafaqal ulama an Baqra bi abihim ala anna al-qadi la yaktub bi ilmihi ya. Wa ini ikhtalafu fi sa'ir al-ahkam wa minha ma qalahu Syafi'i. Sini juga beliau mencantumkan pendapat dari Imam Syafi'i, innama mana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qatl munafiqin, ya, tentang hukumnya untuk membunuh orang munafik ya. Ini beliau mencantumkan pendapat Imam Syafi'i ya. Pendapat Imam Syafi'i. Baik, itu ya. Lihat di sini ketika membahas tentang ayat hukum ya, misalnya apakah beliau memiliki fanatik mazhab atau tidak ya. Di sini karena beliau banyak mencantumkan akwal-akwal daripada sahabat dan tabi'in ya, sehingga kemudian beliau tidak terlalu fanatik terhadap mazhabnya ya, mazhab Syafi'i, memaparkan seluruh pendapat-pendapat yang berkaitan tentang ayat hukum tersebut. Malah para ulama ada yang menganggapnya beliau terlalu bertele-tele ya ketika membahas tentang hukum, karena begitu banyak akwal yang dicantumkan ya, akwal para tabi'in, sahabat dan sebagainya ya. Seperti di sini misalnya dia cantumkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal ya, tentang wudhu ya. Karena alaihi salatu wassalam yatawadda an kulli shalah pada menakan yang ada ya. Di sini beliau cantumkan juga hadis dari riwayat Muslim tentang wudhu ya, bagaimana wudhu Nabi alaihi salatu wassalam ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Saya kira cukup. Abis ini ada kuliah lagi ya. Silahkan, ada yang menanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Apa Ibnu Katsir juga ada mengungkapkan pendapatnya sendiri, Bu? Kan banyak akwal gitu. Apa di akhirnya kesimpulan atau gimana?
dalam beberapa penafsiran ya beliau menyimpulkan sendiri ya, ada kesimpulan beliau ya, ada kesimpulan beliau. Jadi setelah akan, tapi memang tidak terlalu panjang ya, karena beliau seorang yang memandang bahwa tafsir Ar-Ra'i itu bukan sesuatu yang kemudian cukup baik dalam penafsiran gitu ya, sehingga beliau lebih mengedepankan akwal ulama itu ya, lebih mengedepankan tentang akwal ulama terlebih dahulu. Setelah kemudian akwal ulama itu cukup, maka cukup. Tapi kemudian jika memang dibutuhkan di situ ta'liq gitu ya, dibutuhkan ta'liq, dibutuhkan penjelasan, dibutuhkan sedikit tambahan, maka beliau akan tambahkan. Ya, maka beliau tambahkan. Seperti di sini kalian lihat. Di sini beliau juga mencantumkan ya bagaimana penafsiran beliau. Jadi beliau bukan hanya menukil. Kalau hanya kemudian mencantumkan pendapat para ulama itu berarti nukilan saja, ya nukilan saja. Dan zaman Ibnu Katsir itu bukan hanya ada akwal tempel untuk menukil, ditaruh, enggak, ya. Bahkan dari zaman awal ya, zaman Ibnu Jarir Al-Tabari, meskipun beliau itu tafsir Ma'thur yang banyak mengungkapkan riwayat yang jauh lebih banyak daripada Ibnu Katsir, Ibnu Jarir Al-Tabari tetap kemudian di situ tetap memberikan ta'liq, memberikan komentar dari beberapa riwayat-riwayat yang kemudian beliau mengungkapkan mahwa asah, apa yang paling baik, gitu ya. Nah, itu menjadi pendapatnya beliau. Ya, di sini seperti Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa setelah mengungkapkan ya pendapat-pendapatnya, nah, seperti sini, wa fi Ali ibn Umar ada wa mudawamati ala isbaghil wudu li kulli shalah, ya, bahwa menyempurnakan wudu setiap salat itu adalah dalalah ala istihbab, ya, merupakan sebuah petunjuk ya akan kesunahan untuk senantiasa menyempurnakan wudu itu, ya, kama huwa madhabul jumhur, dan itu adalah madhab jumhur ulama. Itu sedikit komentar beliau ya. Jadi beliau tetap ya memberikan komentar dan penjelasan sedikit setelah pemaparannya. Baik, cukup? Ada lagi yang lain? Cukup, Salma? Sama aplikasi yang tadi Ibu sarankan tuh. Oh iya. Itu tulisan. Nanti saya share deh di grup ya. Saya share. Jadi kalian tuh kalau mau deskripsi atau apa makalah, kalau misalnya capek nulis itu bisa dari situ juga, ya. Dari situ. Jadi kalau sudah ada fotonya, kitabnya, itu bisa langsung kita. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup ya? Setelah ini ada perkuliahan lagi ya. Oke, cukup. Yang lain? Masih berbangun nggak? Atau sudah terlelap dengan dongengan pembahasan tafsir Ibnu Katsir? Cukup ya? Gimana? Cukup? Insya Allah cukup, Ibu. Oh, cukup ya. Insya Allah mudah-mudahan jelas. Kalau masih ada yang belum jelas ya mungkin nanti bisa ditanyakan ke makalah atau tanyakan ke saya. Ya, minggu depan apa pembahasannya? Minggu depan tafsir Bahar tafsir Al-Muhit karya Abu Hayyan. Oke. Ya, dipersiapkan lagi makalah ya. Kemudian hal-hal yang tadi saya koreksi ya, itu bisa dijadikan catatan untuk yang kedepannya ya. Saya kira semakin hari itu insya Allah semakin baik dari tulisan kalian ya, bagaimana cara menyusun atau menulis sebuah makalah ya tentang kitab tafsir ya, bagaimana cara mencantumkan sistematika penulisan dan sebagainya tadi ya yang saya garis bawahi, bahwa sudah betul ya mencantumkan banyak contoh-contoh ya dari penulisannya. Hanya saja kalian juga harus menyimpulkan di situ, ya, memberikan kesimpulan gitu. Misalnya beliau mencantumkan asbabun nuzul, contohnya dalam masalah
diolah lagi ya, jangan langsung blok gitu ya. Kalian masukkan semua dalam makalah. Jadi semua seakan pembahasan tentang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf punya kekurangan banyak kekhilafan dan insyaallah bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.